Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib dan pengajian ba'da maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, pada malam ini kita coba mengkaji tentang 15 siksa yang disebutkan oleh Rasulullah bagi orang yang meninggalkan salat. Siksa 15 macam ke orang yang tinggal sembahyang. Sebelumnya Allah berfirman, wa idh qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam alaihi salam, maka semua mereka sujud, terkecuali yang tidak mau sujud adalah iblis. Dia angkuh, dia sombong, dan dia merupakan bahagian daripada. Nah, sebahagian jumhur ulama mengatakan pada dasarnya iblis itu adalah bahagian daripada malaikat. Dia itu malaikat. Bahkan dialah pimpinan dan gurunya para malaikat sebelum Allah ganti namanya dengan iblis. Di dalam satu riwayat, dia beribadah kepada Allah selama 120.000 tahun. Pada riwayat yang lain, dia beribadah kepada Allah selama 80.000 tahun. Pada awalnya namanya adalah Azazil. Ada juga yang menyebutnya dengan nama Izazil, sama. Dia adalah gurunya para malaikat. Tapi karena dia tidak mau sujud kepada Adam, bukan berarti menyembah Adam, tapi memuliakan Adam atas perintah Allah Ta'ala, maka Allah laknat dia, Allah kutuk dia, kutuk jihli Allah, dan gegantonan ngenan malaikat menjadi iblis. Dia, Allah keluarkan dia daripada golongan malaikat menjadi golongan yang terlaknat sampai dengan dunia ini kiamat dan kekal di dalam neraka Allah. Karena tidak mau sujud dari surga Allah, dan dia di dunia Allah laknat, kelak akan menjadi penghuni neraka yang tetap. Di sini kita bisa mengkaji, kalaulah kepada Adam, orang yang paling mulia, bahkan bertitelkan malaikat Allah, gurunya para malaikat, tidak mau dia sujud, Allah usir dia dari surga, Allah ganti namanya, jabatan malaikat Allah copot dari dirinya, dan Allah beri dengan jabatan iblis, dan Allah usir dari surga, dan kelak kekal di dalam neraka karena tidak mau sujud kepada Allah. Bagaimana hari ini ada manusia yang tidak mau sujud kepada Allah? Haitem sujud ke Allah, haitem rukuk ke Allah, haitem sembahyang. Malaikat tidak mau sujud kepada manusia, Allah ganti namanya. Saya ulang sekali lagi, Allah cap dia sebagai manusia terkutuk. Bagaimana dengan manusia
yang banyak dosanya, banyak silapnya, tidak mau sujud kepada Allah. Tapi dia mau sujud kepada manusia. Sembayang haitim, tapi menyoka atasan, nggih. Anda salah pi, nggih. Menyogiu Allah, hayya 'alas salah, ana menjawabkan. Nah, di sini kita bisa mengkaji, menganalisa, ternyata orang yang hana sembahyang, haitim sujud ke Allah, mantang ke iblis. Iblis ke Allah sujud, ke manusia haitim. Manusia ke Allah haitim sujud, ke manusia haitim, ke iblis. Ini berdasarkan ayat ini. Fa idz qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu, Rasulullah mengatakan bahwasanya barang siapa yang meringan-ringankan, artinya meninggalkan salat, dan memudah-mudahkan, sama maknanya meninggalkan salat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan atasnya 15 bala. 15 siksaan yang Allah beri kepadanya. 6 siksa di dunia, 3 siksa ketika mati, dan 3 siksa di dalam kuburnya, dan 3 siksa ketika Allah bangkit dari kuburnya. Ini untuk tak tanya buat posisi itu. Yang pertama, 6 siksa yang Allah berikan di dunia ini, kata Rasulullah, ditinggalkan berkat pada umurnya. Umurnya tidak berkah. Makna umur tidak berkah, nugebi kehidupan li Allah 20 jam. 20 jam gebi umur li Allah. Dalam 20 jamnya yang terpakai untuk ibadah hanya sembahyang membah wate sagai waktu 5 menit. Nya hana berkah. Maknanya le ke yang hana god daripada ke yang god. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan ku imam. Pruh ibadah tu bit aju pudip Honda sang ni tu meja ni. Tu bit Honda duk pakai dia kopi deh. Main apa? Main FB, main WA. Ya? Nonton Facebook, nonton YouTube. Untuk duduk sebentar, memohon ampun kepada Allah, membaca salawat kepada Rasulullah, berdoa kepada Allah, tidak sempat. Padahal semua yang dia miliki itu milik Allah. Yang ada pada tubuhnya, belum yang ada di luar tubuhnya. Tapi yang mukumat bak debuh atas Tuhan mendu, titipan Tuhan. Nah, ini gecok berkat bak umur Allah. Na'udzubillah. Yang umur kala lamak sit pun teman. Yang tak kira mesti umur hana berkat, gak mati. Hana tambah dosa. Kaji yang kanan betul. Yang kedua, nak singkat-singkat tentang Pak Takoh habis. Fatihah nak terus dijum. Yang kedua, menyapu Allah Ta'ala akan tanda orang salihin daripada mukanya. Orang yang tidak salat, itu pada wajahnya tidak ada tanda-tanda orang yang baik. Meri juga muka hana patih ni cideng, ni pedang orang yang pedang sembahyang dengan orang hana sembahyang. Ni muka beda. Tecak muka orang hana sembahyang gelengum dia bacut. Tecak muka orang yang hana sembahyang sang teduh, gedanyo yang kalan teduh. Mangat gedeh mata dia tidak pandang. Ada wajah orang yang salat, mendirikan salat. Mangat. Itu demikian tidak senangnya Allah kepada orang yang meninggalkan salat. Senang Allah. Yang ketiga, siksa di dunia Allah berikan kepadanya. Tiap-tiap amal yang dikerjakan dia, tiada diberi fahla atasnya amal.
Setiap amal yang dia kerjakan, apa saja, puasa, haji, zakat, sedekah dan lain sebagainya, jika dia tidak melaksanakan salat, tidak ada fahla amal yang dia kerjakan. Tak ada fahla. Adi long semayang hana aku kujak wajib na mesti ribega nak kujak wajib. Hendak 2 ribu ana fahla, ana semayang. Ana fahla. Yang keempat, tiada diangkatkan doanya kepada langit, yakni tiada mustajabkan doanya. Hana diterima doa. Urang hana semayang, ya hana diterima doa. Walaupun keklik-klik ke mau bae, hana diterima. Tapi deng ulung hana semayang, tetok belum puasa hana semayang. Tetok belum puasa. Semayangnya kan musiman. Okey lagi urang mekat wate oro-oro pekan semayangnya. Dia belum puasa semayang. Dia habis puasa anak semayang, kenyan semayang. Kan bukan urung mekat pak oro pekan semayang. Yang kelima, benci dan marah akan dia oleh segala makhluk Allah pada dunia. Makhluk Allah benci dan marah kepadanya di dunia. Cicim hamai kalian gaknya. Kameng hamai kalian urang hana semayang. Kok ji makhluk Allah yang lain mandum hamai kalian urang semayang. Sampai sebi kerara na manusia mesti. Na manusia ke geduk gemengen ngau urang semayangnya tang hancrili dua ngau urang hana semayang. Bangai. Kan hanjuk mengan tapi hanjuk mengan bedeh ca deji. Urang yang hana semayangnya hana perlu tapung mulia ca deji. Hadi Allah gelaknat orang yang gugutuk. Jadi kita yang hana menat. Bahkan dalam satu riwayat, iblis itu enggak mau berteman dengan mereka. Iblis hai temengan ngau orang yang hana semayang pakai bukan. Gara-gara hang kutem sujud ke Adam gusi dalam syurga, bek sampai ku mengan ngau orang yang hana semayang idonya gedak ngegelantu lah oleh Allah. Gara-gara ku mengan ngaji. Damah berat dalam bengih Allah gara-gara aku mengan ngaji. Iblis ya ikut urang anak semayang. Tanya mana ya? Ana yang ngaju. Yang keenam, siksa di dunia tiada ada baginya bahagian daripada doa orang saleh. Setiap orang saleh, orang berdoa, maka dia tidak termasuk dalam doa mereka. Nisu, tengok tu imam baca doa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah dosa orang Islam dan orang yang beriman, baik yang masih hidup ataupun sudah mati. Orang yang hana semayang hanaru. Orang yang hana semayang hanaru, han kenang doanya. Tapi orang yang salat ketika hidupnya, dia sudah mati di dalam kubur, doa tadi datang untuk dia. Dia dapatkan doa itu. Bukannya berdoa rame-rame. Orang yang beriman yang akan mati, orang Islam yang akan mati, dia ketika hidup tidak pernah tinggal salat, maka doa itu dia dapatkan fahlanya. Allah berikan kepadanya. Dan orang yang hendak idonya 6 perkara. Hina, orang hendak semayang hina tak bak pandangan Allah. Hamai ke kadang. Item sujud ke gaya. Sombong dah. Ngurus sombong haji. Kerak sombong masa Aceh. Orang yang hendak semayang. 6 perkara di dunia. Dan ada pun 3 siksa yang mengenai akan dia pada ketika matinya, kata Rasulullah. Maka yang pertama, mati dalam kehinaan. Orang yang tidak salat, matinya tidak ada jaminan membawa iman. Na'udzubillah, mati dalam keadaan hina. Tidak ada jaminan mati bawa iman orang yang tidak mendirikan salat. Maka saya malam minggu yang kedua malam Sabtu itu saya sering katakan, orang yang tidak salat sudah jelas
Hari ini yang perlu kita tanya pada diri kita sendiri, kita yang sudah salat, diakuikah salat kita atau tidak? Yang orang anak semayang ajalah hajunya gekutuk Tuhan. Gecanyo tapi kira dia ada semayang, ternyata Allah hukum hana semayang bagi. Ngan sembahyang kencang Allah mentamah jiu. Urang dia sik ajalah haju sik kaji Tuhan hana semayang. Ditanya ada semayang tapi hana hukum urang yang semayang Tuhan pergi. Kenapa demikian? Kita melaksanakan salat tapi kita tidak mengerti tentang ilmu tata cara pelaksanaan salat yang benar. Jid dah semayang karena tak kalian wati banyak mak ngayah dia rukuk sujud tak kalian. Tapi ilmu tentang cara pubuk semayang yang betul hana dari pun. Cara mensuci hana ada doa, cara pesuci naji hana ada doa, cara pesuci hadas hana doa, teh naji hana ada turi, teh hadas hana ada turi, teh rukun dalam semayang hana ada turi, teh yang pada semayang hana ada turi, teh rukun yang kalau dalam semayang hana ada doa, teh yang gekohna yang gekun aurat, teh alat yang jet pakai gekira kamu tum aurat. Kemudian bacaan Fatihah katanya. Syarat sah baca Fatihahnya nyan hana mufhum dia. Baca Fatihah lagi ajit wate ubut kepernoi tengku jamun wate banyaknya ke lagi nyan hana ayak mernoli kamale sebab kaum 50 kaum 60. Nak kejo ubut ubut dia tengku. Alhamdulillahi rabbil alamin kepernoi tengku wate ubut. Yang keadanya ni jumpa je ke semayang. Memang hana sah hana sep syarat. Bertukar-tukar huruf, makhrijil huruf, hurufnya bertukar-tukar kita baca. Ha kita baca ha. Dal kita baca za. Za kita baca zai. Siratal lazi. Hansa semayang. Kira orang hanat bedang sama. Dah semayang. Man dari umur 17 dah semayang lagi nyan sampai siratal lazi ya merno hanale. Mate berarti semua dep anak semayang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Anak putar gok-gok rod, pak bu, tu pak bu mau 60. Ada aja ubur, lima awat dia ubur tu. Ya boleh. Anak ikut tengah ikut Tuhan tak. Yang kedua, mati padahal lapar ia. Dan yang ketiga, mati padahal keadaannya dahaga. Dan jikalau diberi minum akan dia sekalian air laut di dunia ini sekalipun, tiada puas daripada dahaganya. Yang kedua, orang yang tidak salat ketika mati dalam keadaan lapar yang sangat-sangat lapar. Yang ketiga, haus yang sangat-sangat haus. Seandainya kita ambil seluruh air laut yang ada di dunia ini, kita minumkan kepada orang yang sedang mati, yang mati tadi tidak melaksanakan salat, maka tidak akan pernah memuaskan dahaganya. Han pulih gerah bahasanya. Han pulih gerah. Pesapat ila uci pejip. Han pulih gerah. Tamah gerah. Ni bayangkan tingkat puasa mentang kitanya 12 jam. Uro tarik. Ya kan? Tikan uro pun 12 kam dari cerit rukung. Tang mubabah itagrah dan pegah abah. Bayangkan. Jadinya waktu TJP-nya han pulih-pulih gerah ni. Ha? Bayangkan orang yang hausnya luar biasa. Itu orang yang tidak salah. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Dan adapun 3 siksa yang mengenai akan dia di dalam kuburnya, maka yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipijit Allah atasnya akan kuburnya hingga berselisih tulang rusuknya. Ketika dia mati, kubur itu memijitnya, memiritnya, memeluknya dengan pelukan yang marah hingga tulang rusuk itu bercerai-berai dengan dagingnya, hancur tubuhnya. Dipijit oleh bumi, dipijit oleh kuburnya.
Ngidonya jiik motor watuh tu tingkat patah. Yo. Mupuk Honda dengan Honda patah lagi. Nyokan patah. Cerebri tu dia. Ngak tahu. Tikrek tahu apa. Sebenarnya orang digedha le motor bau tak, kan bertuh tak. Nyo di atasnya lebih parah lah. Seperti pijit di bumbu. Itu di dalam kubur. Yang kedua, dinyalakan atasnya api yang bernyilat-nyilat. Ia di dalam bara api malam dan siang. Malam dan siang. Di dalam kuburnya itu menjadi neraka. Salah satu lubang neraka. Yang dalam kubur apoi di apa. Contohnya karena lagi katanya pudip kompor ke apa Malaya. Pudip kompor gas. Nak dah pudip. Itu biar apoi. Dia apoi tet belangung. Yang menansi. Nasi. Jadi lagi na pipa dari neraka dalam kubur orang yang hana semayang hidupnya. Jadi buka keran ini cuma ngapui neraka dalam kuburnya. Cuma ngapui neraka yang kita sampai kiamat tu, kiamat dunia. Fabaddalnahum juludan ghaira akhar. Waktu kali hidup angoh gegantole oleh Allah tubuhnya, gegantole kulit, gegantole asonya, gegantol aso lain. Hidup dalam angoh gegantole lain, hidup dalam gegantol oleh Allah. Sampai kiamat tu, kiamat dunia. Dalam neraka pelaganya, ancur gegantole kepujut oleh Allah, ancur kepujut oleh Allah, hidup oleh ancur kepujut oleh Allah. Demikian terus Allah azab di dalam kuburnya. Maka kena dalam doa, Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin nira. Ya Allah, jadikanlah kubur kami salah satu daripada kebun syurgamu, dan jangan jadikan kubur kami salah satu daripada lubang api nerakamu. Ya Allah. Itu selalu kita berdoa. Menang ke kubur sebagai neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, siksa di dalam kubur bagi orang yang meninggalkan salat. Dikerasi Allah Ta'ala atasnya akan ular besar dinamakan Syuja'ul Aqra. Dua matanya daripada api dan kukunya daripada besi. Panjang tiap-tiap kukunya perjalanan sehari. Di dalam kubur dia akan disiksa oleh satu ular yang namanya Syuja'ul Aqra. Cahaya daripada mata ular itu daripada api neraka. Kukunya panjang satu hari perjalanan. Dengan mulutnya itu, dengan kukunya itu, dia menyiksa orang yang tidak salat di dalam kuburnya. Digigit, dicongkel dengan kukunya. Allah perintah kepada dia, azab dia, gigit dan makan tubuhnya sampai hari kebangkitan. Jangan pernah berhenti, kata Allah. Kapan dia berhenti? Kapan ular itu berhenti? Ketika malam 12 Rabiul Awal. Jika dia ketika hidupnya ada memperingati Maulid Rasulullah, berhentilah azabnya. Ataupun dia punya anak, anaknya tidak pernah meninggalkan salat. Setiap selesai salat dia beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Maka ular itu akan berhenti sebentar. Karena istighfar anaknya. Kalau tidak, terus jalan. Sampai dunia ini kiamat. Dan adapun tiga siksa yang mengena akan dia pada hari kiamat. Kata Rasulullah, yang pertama, mengerasi Allah Ta'ala akan malaikat azab, menghilangkan dia kepada neraka Jahannam
atas kemuliaan mukanya. Yang pertama, siksanya itu Allah beratkan azabnya di dalam neraka Jahannam. Malaikat akan mengambil dia, malaikat azab digecok urangnya kang gepuleu kang utama gerhom usin top dalam neraka bam gitu. Perintah Allah akan dibakar. Yang kedua, melihat Allah Ta'ala kepadanya dengan lihat murka. Pada waktu berhisab, maka jatuh daging mukanya. Ketika dia dihisab di yaumil mahsyar, Allah melihat wajahnya dengan lihat marah. Ketika Allah melihat wajahnya dengan kemarahan Allah, maka daging di wajahnya semua hancur, lebur. Seperti es kita bakar di atas air. Ereut atau muka. Tege pandang li Allah ngan pandang bengih, ereut atau muka lileh. Dih cangkurang. Yang bertiga ni hisab. Tiga ni hisab di Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dihisab akan dia Allah Ta'ala sebagai hisab yang sangat bagi orang yang ada atasnya daripada bertambah hisab pada masa yang panjang dan menyuruh Allah Ta'ala dengan dia kepada neraka. Dan yaitu sejahat-jahat tempatnya. Ketika Allah hisab kelak di hari kiamat, maka orang yang tidak salat itu hisabnya sangat lama. Tidak hisab. Urang yang hendak sembahyang. Lama sekali hisabnya. Lama pemeriksaan itu salat, lama sekali. Setelah hisab baru Allah masukkan ke dalam neraka yang paling dalam, keraknya neraka. Alhamdulillah. Itu 15 siksa yang Allah berikan kepada orang yang meninggalkan salat. 6 di dunia, 3 ketika matinya, 3 di alam barzakh, 3 di yaumil mahsyar, hari kiamat nanti. Kita mohon kepada Allah agar kita tidak termasuk golongan tersebut. Dalam satu riwayat yang lain, di dunia Allah hinakan orang yang salat, yang meninggalkan salat. Pada suatu hari Nabi Isa alaihi salam pergi kepada satu dusun. Dia melihat dusun itu begitu makmurnya. Tumbuh-tumbuhan yang hijau. Pohon kayu buahnya demikian banyak. Subur. Binatang pun semua hidup. Lumur tumbuh-tumbuh. Kambing tumbuh-tumbuh. Olehnya manusia dalam taat mandum kepada Allah. Makmur. Kampungnya makmur, aman, tentram, damai. Manusia taat kepada Allah. Ikrum cukup jernih. 3 tahun kemudian Nabi Isa datang kembali ke dusun tersebut. Dijaklah mu kampungnya. Kala di Uhud berbeda. Di Uhud berbeda. Krung kamati, hanali katu. Masyarakat kabeh hidup. Kapijut-pijut lagi awak Ethiopia. Olehnya binatang ternak kabeh mati. Nah yang mantang hudip antara hudip dengan mati, kena-kena mati, kapijutan, hanali makanan. Bak kaya kabeh tu. Hanali. Nabi Isa jadi tanda tanya. Putra masalah penduduknya. Sedangkan penduduk nangronyo taat kepada Allah. Kejut lagi nyo Allah kebetulan bala. Demikian murkanya Allah. Ketika Nabi Isa keluar dari dusun itu, Allah mengatakan, Isa, kamu tahu kenapa dusun itu saya jadikan demikian? Dulu ketika engkau lihat demikian makmur dan suburnya. Masyarakat hidup di dalam kedamaian. Tidak ya Allah. Suatu hari di kampung itu lewat seseorang yang tidak pernah mengerjakan salat.
Karena dia haus, udara yang terik, matahari yang panas, kulit wajahnya terasa terbakar. Maka dia berhenti di sungai yang ada di dusun yang engkau lihat tadi. Dia mencuci mukanya dan dia meminum airnya. Karena orang itulah aku turunkan azab di atas dusun itu. Demikian hinanya orang yang tidak sah. Kau orangnya purah dan purah. Tak purah ada kampung tanyuhan makmu. Kadang pada orang banyak nyan tingkat hidro ke urang kampungnya lewat ke kampungnya ijib ikrumnya. Pula musuh urang tinggal dalam kampungnya ni semaya. Nyan ban hina, nyan ban hamai ke kalian oleh Allah urang yang hana semua. Maka kita dalam hidup jangan pernah meninggalkan belajar. Bek tapi dayak mernu tapi supaya katanya roh dalam golongan orang yang mendirikan salat. Walaupun sembahyang tanya na kurang, tapi tanya roh dalam golongan orang yang sembahyang gebili Allah pakan karena lah menuntut tapi. Walaupun 3 minggu 3 pokoknya benar katanya dalam orang jak dengar but. Rasulullah pun gekut. Hendaknya lah ada kamu itu salah satu daripada 3 golongan manusia. Nescaya kamu akan bahagia di dunia, akan bahagia di akhirat. Yang pertama hendaknya adalah kamu orang yang mengajar ilmu agama. Atau adalah kamu orang yang pergi belajar ilmu agama. Atau adalah kamu orang yang mendengar ilmu agama. Yang kata yang malam ini. Yang kata nyo itamang dalam hadis yang lu pegah menu. Orang yang mendengar ilmu agama. Jangan ada kamu orang yang tidak termasuk dalam salah satu 3 itu. Maka kamu akan celaka di dunia dan kamu akan celaka di akhirat nanti. Kalau mau ibadah kita diakui, adalah selalu di tempat pembelajaran agama, walaupun hanya 1 jam, insya Allah sampai dengan mati kita selalu belajar, itu aman dan tentram, tidak ada masalah ketika kembali kepada Allah. Kita akan mendapatkan pahala syahid, kita akan mendapatkan nur cahaya di tengah kegelapannya padang mahsyar Allah. Allah berikan cahaya kepada kita yang tidak pernah Allah berikan kepada orang lain. Dan ketika kita melalui titik siratal mustaqim, bagaikan kilat yang menyambar. Akhirnya kita masuk ke dalam syurga Allah. Maka jangan pernah meninggalkan belajar. Paling kurang, jak dengar. Dia malamnya. Duk dengar. Hana terhijum kagai ke laki Allah. Malahnya hana terhijum malamnya. Nuna 45 menit. Tapi kau kak Aisyah. Apa salahnya? Boh misal dah perang. Sang hana kegiatan oleh maghrib hana. Bersibuk tak orang je leh maghrib hana kegiatan. Munyo nak kegiatan leh Isyak. Tapi munyo leh maghrib tetap hana kegiatan. Hana je kalian hana munyo leh maghrib hana kegiatan manusia. Tapi munyo leh Isyak nah yang ha. Tapi munyo leh maghrib tak kerja pasti umumnya manusia tidak ada kegiatan setelah salat maghrib. Masalahnya kita duduk mendengar ilmu agama yang memang bermanfaat untuk kita. Terutama sekali menyangkut dengan ibadah salat. Sehingga kita teratur di dalam salat. Teratur. Contoh tuan-tuan. Mesti katanya hana terdepu bahawa sifat sama Allah, sifat kalam Allah, sifat basar Allah, sifat qudrah dan iradah Allah ditamang dalam rukun sembahyang. Hana ada depu dia. Sehingga ada baca Fatihah ban yang galak ada tu. Tarukuk dalam sembahyang ban galak katanya tak fikir hana kekalian ni Tuhan. Padahal setiap bacaan kita Allah mendengar dengan sifat sama'nya. Setiap rukun fi'li
rukun anggota yang kita kerjakan di dalam salat, berdiri, ruku', i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, semua dilihat oleh Allah dengan sifat basarnya. Dan setiap ucapan kita membaca Fatihah memuji Allah, Allah menyahut ucapan kita itu dengan sifat kalamnya. Cuman kita saja yang tidak bisa mendengarnya. Karena kalam Allah itu tidak berhuruf, tidak bersuara. Dengar, dia bilang, Allah ke dengar dengan sifat sama ke mak malaikat. Nyan model takbiratul ihram, anak payah ka tulis ke mak malaikat. Apa yang tulis ni? Tak awal ke juga hanya Allah. Hanya. Jadi itu, maka marilah kita selalu berada di majelis-majelis pengajian. Semoga amal ibadah kita diterima dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.